Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, saya M. Hajri Altar Saputra dari Prodi Hukum Harga dengan NPM 2421010024. Di video ini saya akan menjelaskan fenomena-fenomena krisis ekologi yang terjadi pada lingkungan sekitar kita. Mungkin langsung saja kita masuk ke dalam videonya. Bumi yang kita tinggali sedang menghadapi ancaman serius, di mana hutan terus berkurang, suhu bumi terus meningkat, udara semakin tercemar, dan bencana alam terjadi lebih sering dan terjadi di mana-mana. Semua ini adalah tanda dari krisis ekologi. Krisis ekologi adalah kerusakan lingkungan yang terjadi secara besar-besaran akibat dari aktivitas manusia yang berlebihan. Fenomena ini terlihat dari meningkatnya polusi udara, air, maupun darat, perubahan iklim, kerusakan lingkungan, hutan, pencemaran air, dan hilangnya keanekaragaman hayati. Menurut laporan global terbaru, suhu bumi telah meningkat lebih dari 1 derajat Celcius dibandingkan era pra-industri. Indonesia juga merupakan negara yang mengalami dampak deforestasi dan pencemaran lingkungan yang terus mengancam kehidupan masyarakat. Krisis ekologi bukanlah fenomena bencana yang muncul secara tiba-tiba. Kerusakan lingkungan yang terjadi saat ini merupakan hasil dari berbagai aktivitas manusia yang dilakukan secara terus-menerus tanpa memperhatikan keseimbangan alam. Berikut contoh beberapa aktivitas yang merupakan penyebab terjadinya krisis ekologi. Yang pertama datang dari aktivitas industri. Perkembangan industri memang memberikan manfaat bagi perekonomian dan kehidupan manusia. Namun di balik itu, banyak pabrik yang menghasilkan emisi gas berbahaya seperti karbon dioksida dan sulfur dioksida yang dapat mencemari udara. Jika aktivitas industri terus berkembang tanpa memperhatikan kelestarian lingkungan, maka kerusakan alam akan semakin sulit dikendalikan. Selanjutnya yang kedua yaitu deforestasi. Penebangan hutan untuk perkebunan sawit dan pembangunan perkotaan dapat mengurangi jumlah pohon-pohonan alami sebagai paru-paru dunia jika kita tidak imbangi dengan penanaman pohon alami kembali. Kemudian yang ketiga, penyebabnya datang dari emisi kendaraan yang merupakan berasal dari kendaraan bermotor yang sering kita pakai sehari-hari. Motor yang kita pakai dapat berpotensi menghasilkan karbon dioksida yang dapat mempercepat pemanasan global. Yang terakhir datang dari limbah rumah tangga. Mulai dari penggunaan plastik sekali pakai dan kebiasaan membuang sampah sembarangan juga berpotensi untuk memperparah pencemaran lingkungan. Dampak dari krisis ekologi ini tidak hanya dirasakan oleh lingkungan, tetapi juga mempengaruhi kehidupan manusia. Kerusakan alam yang terus terjadi perlahan mulai mengubah keseimbangan kehidupan di bumi. Berbagai bencana muncul semakin sering dan memberikan ancaman serius bagi keberlangsungan hidup. Jika kerusakan ini terus terjadi, maka kualitas hidup manusia akan semakin menurun. Krisis ekologi bukan hanya masalah alam, tetapi juga ancaman nyata bagi masa depan manusia. Dampaknya tidak hanya dirasakan hari ini, tetapi juga akan mempengaruhi kehidupan anak cucu kita di masa mendatang. Karena itu, menjaga lingkungan bukan lagi sebuah pilihan, melainkan tanggung jawab bersama demi mempertahankan kehidupan di bumi. Masih ada harapan jika kita ingin bergerak bersama. Perubahan besar bisa dimulai dari langkah kecil. Menjaga bumi bukan hanya tugas dari pemerintah, tapi juga merupakan tanggung jawab kita bersama. Bumi adalah rumah kita bersama. Jika bukan kita yang menjaga, lalu siapa lagi? Mari bersama-sama selamatkan bumi, selamatkan masa depan. Mulai dari diri sendiri dan dimulai dari hari ini. Cukup sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.